Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari sunnah yang pertama. Pada saat ada saudara kita dikhabarkan isyarat kuat bahwasanya dia akan meninggal dunia. Imam kita tadi membaca pada rakaat yang kedua ketika masuk kalimat as-saq bis-saq. Faltafatis saq bis-saq. Tafsir para ulama menyebutkan bahwasanya kalimat saq bis-saq adalah isyarat kematian. Ketika kalian sudah merasa dalam keadaan as-saq bis-saq, kata Allah, ketika kaki itu sudah mulai mendekat, ujung dari kaki kita itu sudah mulai melengkung seperti ini, dengan kalimat as-saq bis-saq, kata Allah, itulah masanya, kata Allah, itulah waktunya. Benar tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, tapi isyarat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kalian sudah mendapatkan atau kita merasakan as-saq bis-saq, ketika kaki itu sudah mulai mendekat, mulai bahasa kita itu mulai belangkung, sudah para kene, itu masanya, kata Allah. Itu masa yang paling menegangkan. Dan biasanya seperti itulah, di saat itulah mulailah berjalan ruh dari ujung kaki sampai tenggorokan. Disitulah masa yang paling menegangkan, yang paling mengkhawatirkan. Dan di saat itulah juga iblis dan syaitan mulai menggoda begitu kuat. Nah, kita yang masih hidup, kita yang ada di sekitar atau di dekat orang yang akan meninggal dunia, pada saat ada isyarat kuat yang seperti itu, maka kita harus membisikkan kepada orang yang akan meninggal dunia untuk apa? Untuk bersikap husnudzon, berprasangka baik. Atau ketika dia berada dalam keadaan sakit yang sangat berat, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza hadara ahadukumul maradha aul mauta, ketika di antara kalian sudah berada pada keadaan berat, sakit yang sangat berat, atau dalam keadaan yang hampir-hampir dia sudah meninggal dunia, maka segera kalian berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah menyebutkan di dalam hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi, aku berada pada prasangka seorang hamba. Di antara keadaan yang kita itu wajib untuk berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah, semua keadaan itu hukumnya wajib, tapi ini perkara yang lebih diwajibkan. Kapan? Di antaranya lah ketika kita berada di masa sakaratul maut, ketika kita berada dalam keadaan sakit yang berat, yang kita punya zon, yang kita sudah punya sangkaan ini saatnya. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seorang yang mengetahui dia berada dalam keadaan sakaratul maut hanya dirinya dan malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sekitarnya tidak ada yang mengetahui dia berada dalam keadaan sakaratul maut atau tidak. Tapi orang-orang yang di sekitar tersebut, dia punya isyarat, dia mendapatkan isyarat. Kalau kita tiba masanya nanti, ya mau tidak mau harus mati juga, kayak apa orangnya. Ketika tiba masanya nanti, ingat, ketika tiba masanya nanti, yang mau tidak mau kita harus diwafatkan, wajib kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kita kalau sudah berada dalam keadaan sakaratul maut, nang ini balumpang lagi, nah nih balum lagi, biar nang dudukan ini balum lagi. Di saat nanti berada dalam keadaan sakaratul maut nanti, wajib husnudzon, berprasangka baik bahwasanya kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena Allah menyebutkan dalam hadis qudsi, ana 'inda dzanni 'abdi bi, aku berada pada sangkaan seorang hamba. Di antara keadaan yang paling diwajibkan untuk berhusnudzon kepada Allah adalah di masa sakaratul maut. Di masa sakaratul maut. Nah, kita keluarga yang tahu mungkin saudara kita ini dalam keadaan yang sangat berat, keadaan yang sangat sulit, segera bisikan kepada dia untuk menenangkan dirinya, untuk berhusnudzon, berprasangka baik. Ingat, ulun bikin catatan,
ketika kita menghadapi saudara kita, keluarga kita, atau siapapun yang akan meninggal dunia, siapkan mental dulu. Siapkan mental, dia akan berpisah. Benar-benar memahami bahwasanya ini kehendak dan takdir Allah sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Qabla khamsina alfasana. Kita siapkan mental, ini orang tua kita akan meninggal. Kita siapkan mental, anak kita akan meninggal. Kita siapkan mental, istri kita akan meninggal. Siapkan mental, suami akan meninggal. Karena kalau kita tidak menyiapkan mental sebelumnya, itu berat untuk membimbing orang yang akan meninggal dunia. Sulit. Kita harus sadar, wafatnya saudara kita, meninggalnya sahabat kita, keluarga kita yang dekat tadi, itu memang kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Kayak apa aja tetap mati juga. Kita harus sadar bahwa kita siapkan mental kita bahwasanya ini akan berpisah. Kita harus pahami bahwasanya perpisahan ini hanya sementara, tidak selama-lamanya. Toh nanti juga bertemu nanti pada kehidupan akhirat. Kita harus bangun mental kita. Saudara kita akan meninggal, orang tua kita akan wafat, anak kita akan meninggal dunia, istri kita akan wafat, suami kita akan meninggal dunia. Siapkan dulu mental, meninggalnya sudah. Ini takdir Allah. Ini penting. Ini sangat-sangat penting. Untuk apa? Untuk agar ketika kita akan membimbing orang ini, mengarahkan saudara kita, kita sudah punya kesiapan mental yang baik sehingga akhirnya mudah untuk membimbing orang yang akan meninggal dunia. Kita harus sadar, ya sudah, ini ditakdirkan oleh Allah. Jangan anggap, mohon maaf, kematian itu kemudian berpisah selama-lamanya. Tidak, ini anggapan sementara sebahagian orang yang tidak mengerti agama. Dia berpisah sesaat sementara, toh nanti juga bertemu pada kehidupan akhirat. Selama dia beriman kepada Allah, tidak melakukan kesyirikan, dan dia pernah berkumpul pada kehidupan dunia, dia akan dikumpulkan oleh Allah pada kehidupan akhirat. Paling kita berpisah mungkin 20-30 tahun, dia meninggal dunia misalnya, ya nanti toh juga akan bertemu nanti pada kehidupan akhirat. Usia misalnya 50, 60 atau 60, 70, tinggal sesaat saja toh berpisah sementara. Dia harus bangun mental, dia siapkan bahwasanya ya sudah, ini akan meninggal dunia. Ini sangat-sangat penting. Karena kalau kita tidak punya kesiapan mental, sulit untuk membimbing, sulit untuk mengarahkan orang yang akan meninggal. Bagaimana mungkin kita mampu untuk mengarahkan orang yang meninggal dunia sementara mental kita tidak siap untuk menghadapi kematian saudara kita? Ya sudah, siapkan dulu. Kalau kita sudah berada pada persiapan mental yang baik, maka kita mengarahkan. Bagaimana caranya? Yang pertama, sekali lagi, ajarkan kepada orang yang akan meninggal dunia untuk bersikap husnudzon, berprasangka baik. Bisikan orang nggak, pian husnudzon aja, berprasangka baik aja, pian insya Allah masuk surga. Ini benar-benar akan membangun mental orang yang akan meninggal tadi. Dia akan benar-benar siap, dia akan benar-benar berhusnudzon. Dia bisikan, pian husnudzon, berprasangka baik, insya Allah pian husnul khotimah. Gak ada masalah, insya Allah pian, tenang aja pian. Kita ajarkan, kita berikan kalimat-kalimat motivasi agar apa? Agar dia sadar bahwasanya dia berprasangka baik dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting kata para ulama. Karena Nabi SAW ajarkan kepada kita, ketika kalian berada pada keadaan yang sangat berat atau kalian berada pada kematian, maka janganlah kalian meninggal dunia kecuali dia berhusnudzon kepada Allah, kecuali dia punya sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ia mengajarkan orang yang akan meninggal dunia, yang membimbing orang yang akan meninggal dunia adalah orang yang paling dekat kehidupannya dengan orang tersebut. Orang tua akan meninggal misalnya, dia punya anak 5 orang misalnya. Dari 5 orang ini siapa yang paling dekat dengan orang tuanya? Ya pasti ada lah. Nah, anak inilah yang dianjurkan untuk mengajarkan dan membimbing orang tuanya. Siapa yang paling dekat? Karena biasanya kata para ulama, orang yang akan meninggal dunia, dia hanya akan bisa percaya kepada orang yang paling dekat dengan dia. Jadi jangan ustadz, jangan kiai, jangan tuan guru yang dia tidak paham siapa orang ini. Meskipun mungkin kenal, tapi dia tidak dekat.
Kalau seorang suami ya sudah seorang istri misalnya. Seorang istri yang akan meninggal dunia, suaminya mungkin yang mengarahkan. Orang tuanya cari anaknya yang paling dekat. Anaknya akan meninggal, orang tuanya mungkin yang membimbing. Ingat sekali, kesiapan mental itu sangat penting. Ya bagaimana kita membangun mental kita? Kita harus paham kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita harus mengerti ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah dia berikan berita, pemberitahuan kepada orang ini untuk berhusnul dan berprasangka baik. Dan ini penting. Karena itu perintah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.